Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Waktu terus berjalan dan kita sudah mencapai setengah tahun dari tahun 2020. Jadi kita ada di bulan Juni dan hal yang paling harus kita sadari adalah isu yang terus bergulir dan akan terus kencang di seluruh dunia ini, yaitu a new normal life atau kehidupan dalam kenormalan yang baru. Kalau saudara mendengarkan suara gembala hari Senin kemarin, Penatua Yeremia Hindrata sudah menjelaskannya untuk kita lebih panjang lebar bagaimana tentang kehidupan jemaat, bahwa kehidupan jemaat ke depan akan berbeda dengan kehidupan jemaat yang sudah kita jalani dalam waktu yang panjang. Kita mungkin akan lebih banyak kembali kepada jemaat yang mula-mula. Karena Yesus datang, ketika Yesus datang, mati dan bangkit, dan ketika dia naik ke sorga, dan ketika Roh Kudus turun, ada satu gaya hidup yang baru atau kenormalan dalam kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dan sebelumnya juga Penatua Hengki mengingatkan kita tentang pengharapan akan iman. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kenormalan yang baru itu kita harus terus punya pengharapan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan punya iman yang kokoh. Begitu juga Pak Sofyan menyampaikan tentang walaupun di tengah badai, kita pastikan supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kenormalan yang baru yang kita masuki, hal yang akan lumrah terjadi di tengah-tengah kita adalah setiap kita berjalan dengan masker, dan kita mungkin siapkan hand sanitizer untuk kita. Ada perlengkapan-perlengkapan ini, dan benda ini mungkin juga harus ada di rumah kita setelah kita kembali dari aktivitas. Mobil kita atau bahkan sepatu kita harus disemprot dengan disinfektan, dan berbagai kelengkapan-kelengkapan ini harus menyertai kita. Kita tidak tahu berapa lama kelengkapan ini ada di sekitar kita. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa hal yang baiknya adalah kita hidup bisa lebih bersih, jauh lebih sehat, dan itu akan menolong kita untuk hidup jasmani kita, tubuh kita akan terawat dengan baik. Nah, saudaraku, kalau saudara ingat khotbah saya pada waktu yang lalu tentang kenormalan yang baru, saya ingatkan bahwa yang terjadi di alam nyata itu biasanya paralel dengan alam yang tidak nyata, atau dunia nyata dan dunia rohani itu berjalan beriringan. Kadang siapa duluan, kadang rohani duluan, nanti alam nyata akan ikutin, atau alam nyata nampak duluan dan dunia rohani juga akan mengikuti. Semua hal ini sedang bergerak di tengah-tengah kita. Karena itu, saudara, seperti kita punya perlengkapan-perlengkapan ini, Alkitab juga mengingatkan kita. Di dalam surat Efesus dikatakan supaya kita juga menyiapkan perlengkapan-perlengkapan rohani yang menyertai kita. Sehingga di dalam kenormalan yang baru, bukan hanya secara fisik kita dilengkapi, tetapi secara rohani pun kita mengenakan perlengkapan-perlengkapan rohani. Saya ingin bacakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6, mulai ayat 10 dan seterusnya. Berikutnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi ini musuh kita tidak kelihatan, jadi kita harus kenakan perlengkapan senjata rohani. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Ingat, setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara, ayat-ayat ini mengingatkan bahwa ada perlengkapan rohani yang perlu kita kenakan. Ya, ada pedang roh, yaitu firman Allah, ada baju zirah, ada ketopong keselamatan, ada kasut kerelaan, ada ikat pinggang kebenaran. Semuanya itu harus dikenakan karena musuh yang ada di depan kita itu tidak pernah terlihat. Dan bukan darah dan daging, bukan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa detect dia. Tidak, saudara. Itu sebabnya kita perlu menggunakan perlengkapan senjata rohani ini di dalam aktivitas kehidupan normal baru kita, agar kita tidak kecolongan. Nah, menarik saudara, menarik. Karena kalau saudara menyelidiki semua perlengkapan rohani ini, semuanya itu adanya di posisi di depan. Ada pedang roh, firman Allah, ketopong dan lain-lain sebagainya, baju zirah, ada ikat pinggang. Semuanya untuk mengajak kita maju ke depan. Artinya begini, bahwa perlengkapan senjata rohani Tuhan berikan supaya kita berjalan maju, tidak takut menghadapi setiap musuh yang ada di depan kita. Tapi menarik saudara, kenapa? Karena semua perlengkapan rohani ini tidak ada yang memperlengkapi belakang kita. Jadi belakangnya kosong gitu. Siapa yang akan ada di belakang kita? Saudara-saudara seiman kita akan menjadi penjaga kita, yang akan melapisi kita di belakang kita untuk berjalan bersama di dalam kenormalan yang baru dengan perlengkapan senjata Allah. Seperti kita juga mempunyai perlengkapan untuk tubuh jasmania kita. Perlengkapan rohani perlu kita kenakan supaya di dalam kenormalan yang baru ini, musuh yang tidak terlihat, virus yang tidak terlihat, tidak menekan kita, tidak menakutkan kita, tetapi kita boleh berkata, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah dan perkasa. Perlengkapan senjata rohani, sekali lagi saya ingatkan, mari kenakan itu. Karena dengan demikian kita akan memenangkan setiap pertempuran. Bahkan di Rasul Paulus menutupnya dengan jangan putus-putusnya berdoa buat orang kudus. Artinya apa? Salinglah kita mendoakan. Siaga di dalam roh, berdoa di dalam roh, tetapi juga saling mendoakan di dalam doa kita satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah orang kudus, orang yang telah ditebus dan dikuduskan oleh darah Yesus. Karena itu mari kita kenakan perlengkapan senjata rohani ini supaya kita bangkit di dalam kenormalan yang baru dan memenangkan setiap pertempuran kehidupan. Ingat, kita tidak disiagakan untuk berjalan, bertolak ke belakang, untuk melihat ke belakang. Karena perlengkapan senjata tidak ada di belakang kita. Tetapi kita disiapkan untuk berjalan ke depan, melihat setiap musuh kita dan mengalahkannya. Nah, siapa yang menjaga kita di belakang kita? Saya ingatkan sekali lagi, saudara-saudara seiman kita akan bersama dengan kita untuk berjalan maju, sehingga musuh pasti kita kalahkan, karena kemenangan ada di pihak kita. Yesus telah menang dan kemenangannya diberikan kepada kita supaya kita semua jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.